Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Musa Fauzan dari kelas A Informatika semester 1 dan kelompok aplikasi ke-8. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Excel dalam sebuah tabel yang bernama kasus administrasi. Di sini ada tabel dengan nomor secara berurutan dan di sini ada provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan postal code. Di sini saya akan menjelaskan soal-soalnya. Pertama adalah berapa banyak jumlah provinsi yang terdapat dalam Excel dan tampilkan provinsinya menggunakan rumus. Jumlah provinsi ada 82.511. Rumusnya menggunakan skema konta. Apa itu konta? Fungsi konta adalah untuk menghitung sel yang berisi setiap tipe informasi, termasuk nilai kesalahan dan teks kosong. Misalnya, jika rentang tersebut berisi rumus yang mengembalikan string kosong, fungsi konta menghitung nilai itu. Dan juga fungsi konta tidak saja menghitung sel kosong. Rumusnya sama dengan konta dengan kolom tabel B2, B8, 2, 5, 1, 1. B2 adalah urutan nomor dari awal, sedangkan B8, 2, 5, 1, 1 adalah urutan nomor akhir dari tabel tersebut. Tampilkan isi tabel provinsi menggunakan skema sama dengan hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah lakukan dengan press sama dengan B2, lalu tekan F4 untuk mengunci, otomatis akan berubah menjadi B sama dengan dolar, B sama dengan sama dengan dolar, B dolar 2. Ini untuk menguncinya. Setelah itu masukkan urutan angka dari awal hingga akhir, contohnya seperti ini. Lalu tekan enter dan akan terkopi secara otomatis. Kedua, tampilkan tabel provinsi disertai jumlah kota atau kabupaten terdaftar di setiap provinsi. Dan rumusnya adalah rumus tabel provinsi dengan jumlah kota atau kabupaten menggunakan skema CONTIPS. Apa itu CONTIPS? Rumus CONTIPS pada Microsoft Excel adalah rumus yang berfungsi untuk menghitung banyaknya sel yang memenuhi lebih dari satu ujian kriteria data. Contohnya, rumusnya mencari kabupaten di kota Bali. Sama dengan CONTIPS, kolom B, 2, B999, Bali, dan seperti ini. Dan akan muncul seperti ini. Dan ketiga, pilih status kode pos dan bukan tabel status kode pos tersebut. Seperti ini. Dan dengan menggunakan rumus VLOOKUP atau lookup, disini saya menggunakan rumus VLOOKUP, adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam kolom atau sumber data lain menggunakan kata kunci vertikal tertentu. VLOOKUP di sini, di sisi lain, digunakan untuk mencari nilai kolom horizontal, cara horizontal, atau sumber data lainnya. Pertama, kalian buat tabel, kolom terlebih dahulu, lalu ketik nama kolom tabel, dan jangan lupa untuk dibuat menjadi merge atau dash central. Setelah itu, cari menu Algorithm di home dan masukkan rumus VLOOKUP, data kolom, nomor kolom, teks hasil kolom, dan false, dan hasilnya akan seperti ini. Sekian, itu saja dari presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume tentang itu kan banyak rata-rata kecamatan di setiap provinsi menggunakan rumus tampilan tabelnya. Yang pertama itu kita harus memindahkan dulu tabel provinsi dan kecamatan ini. Kebetulan saya sudah memindahkannya di Y dan kolom Z, bisa dilihat. Lalu saya menggunakan data dan saya menghapus dulu remove duplikatnya karena kita akan mencari rata-rata, sedangkan pada file sebelumnya itu dia terdapat banyak kali double duplikat. Jadi saya hilangkan dahulu dengan remove duplikat dan akhirnya seperti ini. Setelah saya hilangkan duplikasinya, lalu saya gunakan count A. Count A ini untuk menghitung jumlah dari si kecamatan dan si provinsi itu. Kebetulan saya sudah. Bisa dilihat jumlah kecamatan di sini ada 6.711,
dan jumlah provinsi ini terdapat 32. eh, hanya 32. Lalu kita akan mencari rata-rata kecamatan di setiap provinsi dengan rumus count A yang jumlah tadi kecamatan, sejumlah kecamatan ini 1.711 ini, lalu dibagi dengan count A yang provinsi. Kebetulan saya siapkan. Lalu akhirnya itu dia 190-an dan saya gunakan rumus sailing untuk membulatkan menjadi jumlah totalnya 200. Lalu saya akan menjelaskan lagi tentang mencari jumlah kecamatan dalam provinsi. Di sini saya menggunakan pivot table. Pivot table ini saya gunakan untuk memindahkan jumlah provinsi dan jumlah kecamatannya itu di setiap provinsi. Jadi di sini sudah bisa dilihat tabelnya dan saya cukup mengklik untuk membuat pivot chart di sini sehingga hasilnya seperti ini yang dibuat seperti ini. Ya nanti datanya semuanya sudah lengkap dari mulai Bali, Bangka Belitung dan lain-lain dengan perhitungan yang sudah mengikuti jumlah totalnya dan lain sebagainya sehingga sudah didapatkan hasil seperti ini. Dan untuk jumlah kelurahan dalam suatu kota pun sama, saya menggunakan pivot table juga, dan saya memasukkan nama kotanya dan jumlah kelurahan ini sudah otomatis terhitung dan saya cukup mudah untuk akses pembuatan grafiknya atau chartnya. Saya tinggal membuat cover chart ini dan nanti hasil datanya akan keluar seperti ini. Bisa dilihat jumlah kelurahan dalam satu kota. Kita bisa melihat di sini ada grafiknya dari mulai ND, Aceh Barat, terus Aceh Selatan dan lain sebagainya. Bisa dilihat di sini. Untuk pengaksesannya cukup mudah dan pembuatan grafiknya cukup mudah karena kita menggunakan pivot table untuk memindahkan datanya dan untuk mengakumulasi datanya itu sehingga lebih mudah untuk mencari jumlah kecamatan dan jumlah kelurahannya. Seperti itu. Sekian dari saya. Ada salah kata. Wassalamualaikum. Halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan em, membuat format untuk setiap kode pos bernilai genap. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan sebuah tabel kode pos dan membuat tabel keterangan. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah di sini kita membuat rumusnya, yaitu menggunakan rumus if. Nah, lalu kurung buka, masukkan kodenya yaitu i7. Nah, lalu di sini kurung buka lagi. Nah, di sini kita klik eh, kolom pertama, kurung tutup lagi. Nah, di sini masuk bagian kode rumusnya yaitu genap dan ganjil. Nah, jika sudah, klik enter. Nah, di sini rumusnya berhasil ya. Nah, lalu di sini di tabel pojok kotak kanan nih ada titik itu, lalu kita tarik ke bawah. Nah, jika sudah di sini akan muncul hasilnya, di mana bilangan kodenya yang ganjil dan genap akan muncul. Nah, di sini kita akan menentukan untuk mewarnai yang bagian genapnya. Nah, di sini kita masuk ke bagian conditional formatting. Lalu kita
klik highlight cost rules, lalu masuk ke bagian equal to. Nah, jika di sini udah ada, kita klik tulis genap. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul warna-warna di bagian yang genapnya. Halo teman-teman, saya di sini akan eh, menjelaskan cara membuat tampilan grafik radar kota atau kabupaten dengan banyak kode pos. Nah, contohnya saya di sini sudah membuat eh, kota atau kabupaten, lalu kode pos dibuat seperti tabel. Nah, ji- jika sudah, di sini kita klik ke bagian insert, lalu masuk ke bagian recommend charts. Nah, saya di sini memilih yang bagian kedua, lalu di sini ada align with makers. Nah, jika sudah muncul tabelnya, lalu di sini klik kanan. Nah, lalu di sini kita masuk ke bagian select data. Nah, jika sudah, di sini ada klik eh, panah ke arah ya, panah arah atas. Nah, lalu di sini di bagian tabel kita blok semua. Nah, jika sudah, kita klik lalu kita klik OK. Nah, di sini kita kasih judulnya yaitu grafik radar kota atau kabupaten. Lalu di sini kita masuk ke add charts element. Lalu di sini ada axis title. Nah, di sini saya klik pakai horizontal ya, primer horizontal. Nah, di sini kita kasih nama yaitu kota atau kabupaten. Lalu di sini masuk ke bagian charts lagi. Existed baru ke vertikalnya. Nah, di sini kita masukkan namanya yaitu kode pos. Nah, jadi ini sudah selesai membuat grafik radar kota atau kabupatennya. Halo teman-teman, nama saya Yosua Emmanuel Dawanek. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat mail merge dalam tabel surat undangan. Hal yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan sebuah surat undangan. Nah, jika sudah, lalu kita masuk ke bagian Excel yang sudah disediakan. Nah, lalu di sini kita membuat sebuah tabel yang berisi nama dan kelurahan. Contohnya seperti ini yang saya sudah buat. Nah, jika sudah membuat tabel, lalu masuk ke bagian file, lalu klik save as. Nah, langsung masuk ke bagian dokumen. Nah, di sini saya mengisinya dengan nama data undangan. Lalu klik save.
Jika sudah masuk ke bagian balik halaman ke Word. Nah, lalu jika sudah di Word, lalu masuk ke bagian mailings. Nah, lalu select Async langsung as accepting list. Nah, lalu masuk ke dokumen tadi yang udah dibuat yaitu data undangan. Lalu klik open, lalu klik OK. Nah, lalu di sini kita masuk klik insert match file. Lalu di sini ada nama dan kelurahan. Nah, di sini kita masukkan nama. Nah, lalu di bawahnya kita masuk ke bagian seperti tadi, yaitu masuk ke insert match file, yaitu masuk bagian klik kelurahannya. Nah, lalu jika sudah, kita di sini cetak huruf tebal, kita blok dulu, lalu klik tebal. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian mailings, lalu eh, resource. Nah, di sini udah muncul ya hasilnya di nama dan kelurahannya yaitu di Kedewataan. Lalu di sini bisa kita next juga untuk masuk ke bagian nama dan ke tempat lain. Nah, jika sudah masuk ke bagian finish and merge, lalu edit individual dokumen. Nah, di sini kita klik All, lalu klik OK. Nah, di sini udah selesai, baru kita. Nah, di sini udah ada cetak undangannya ada 10.